adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku untuk kelas 4 SD. Adik-adik, keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi gangguan atau tekanan yang timbul baik dari alam maupun dari aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan untuk menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Indonesia adalah negara yang banyak sekali memiliki sumber daya alam. Salah satunya seperti gambar di samping, yaitu padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah disiapkan dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling, sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Selain padi, Indonesia juga memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok, seperti pada gambar, yaitu sagu, singkong, jagung, dan lain sebagainya. Sumber daya alam harus kita jaga kelestariannya agar dapat terus memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi manusia dan lingkungan. Berikut adalah contoh usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, seperti pada gambar tersebut, adalah penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Dan yang kedua adalah membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan seperti ikan dan udang. Dan yang ketiga adalah meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas atau terbarukan seperti matahari, angin, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, setiap sumber daya alam yang ada di sekitar kita memiliki banyak manfaat bagi lingkungan. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar terhindar dari pencemaran, serta melakukan upaya-upaya untuk menjaga kelestariannya. Nah, adakah dari kalian yang tinggal di sekitar pantai? Atau mungkin kalian pernah melihat tanaman pada gambar tersebut? Ya, hutan bakau banyak terdapat di pantai. Tahukah kamu apa manfaat dari tanaman bakau? Ya, manfaat dari tanaman bakau adalah untuk melindungi pantai dari erosi dan abrasi, menahan rembesan air laut ke darat, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar, menjadi habitat alami berbagai
biota darat dan laut, dan mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut. Nah, adik-adik, hutan bakau juga dapat rusak atau tercemar apabila tidak dijaga dengan baik. Apa saja yang dapat menyebabkan pencemaran terhadap hutan bakau? Penyebab kerusakan atau pencemaran hutan bakau antara lain yaitu penebangan bakau secara berlebihan dan pengalihan hutan bakau menjadi area tambak, pemukiman, dan perindustrian. Selain itu, upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan bakau antara lain yaitu menanam kembali tanaman bakau di tepi pantai, menjaga kebersihan kawasan sekitar bakau, membatasi kawasan pemukiman di sekitar hutan bakau, dan membuat peraturan larangan penebangan bakau. Contoh sumber daya alam berikutnya adalah sungai. Sungai memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan, antara lain yaitu untuk menampung dan mengalirkan air hujan, sumber air bagi makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia, habitat bagi beberapa jenis hewan dan tumbuhan, tempat rekreasi, dan sarana transportasi. Sungai juga dapat tercemar akibat beberapa hal, antara lain yaitu limbah cair industri dan sampah yang dibuang ke sungai, limbah deterjen bekas mencuci pakaian dan pestisida, serta racun untuk menangkap ikan. Adapun upaya pelestarian yang dapat kita lakukan antara lain yaitu tidak membuang sampah atau limbah ke sungai, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai, serta melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai. Contoh lainnya adalah laut. Laut merupakan sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan, antara lain yaitu manfaat dari laut adalah untuk tempat hidup bagi makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, sumber mata pencaharian bagi nelayan dan masyarakat sekitar, sarana rekreasi dan jalur transportasi dan perdagangan. Laut juga dapat tercemar hal-hal yang dapat menyebabkan pencemaran pada laut, antara lain yaitu limbah dari muara sungai, racun dan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan, dan tumpahan minyak dari kilang minyak. Adapun upaya untuk menjaga kelestarian laut yang dapat kita lakukan antara lain yaitu tidak mengambil dan merusak terumbu karang, melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi, dan tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau saat menangkap hewan laut. Rawatlah sumber daya alam yang ada di sekitar kita dengan melakukan upaya-upaya pelestarian yang dapat kita lakukan agar sumber daya alam yang ada dapat terus memberikan manfaat bagi kita dan lingkungan. Halo adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan Ibu Jayendra. Dadah.